Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan Hendika Putra. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Negeri Jember, jurusan Kesehatan, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan menggunakan metode DIA, di mana metode DIA adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Dan mata kuliah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mata kuliah KKPMT Neoplasma dan Infeksi, atau dengan kepanjangan klasifikasi kode penyakit dan tindakan neoplasma dan infeksi. Untuk mata kuliah ini ada kode mata kuliahnya, yaitu RMD 60703. Untuk mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah KKPMT Neoplasma dan Infeksi ini diberikan pada mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu mempelajari tentang patofisiologi penyakit neoplasma dan infeksi, serta menentukan kode penyakit sesuai dengan diagnosa yang telah dituliskan oleh dokter pada dokumen rekam medis, dan tentunya berdasarkan ICD-10, ICD-9-CM, dan juga ICD-O atau onkologi. Karena keluarga ICD tersebut merupakan tools yang digunakan untuk menentukan kodifikasi penyakit. Sehingga mahasiswa diharapkan dapat memahami tata cara menentukan kodifikasi penyakit secara cermat, akurat, dan juga presisi. Untuk capaian pembelajaran lulusan Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, antara lain, yang pertama adalah S6, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan yang kedua adalah KU1, yaitu kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terstruktur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang rekam medik dan informasi kesehatan, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja rekam medis dan informasi kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah P2, yaitu konsep umum dan prinsip dari sistem klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan tindakan medis menggunakan International Classification of Disease and Related Health Problem di wilayah kerjanya secara manual maupun elektronik. Selanjutnya yaitu P16, yaitu pengetahuan prosedural tentang audit coding klinis, baik manual maupun elektronik. Selanjutnya ada juga CPMK mata kuliah, klasifikasi kode penyakit dan tindakan neoplasma dan infeksi, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep umum biomedik dan prinsip serta memvalidasi kelengkapan informasi diagnosis dari sistem klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit, dan tindakan medis secara logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dengan sikap bertanggung jawab, yang semuanya merupakan perwujudan dari JPL Prodi, yaitu S9, KU1, KK13, P1, P2, dan P16. Baik, materi pembelajaran pada mata kuliah ini ada 14 tatap muka, ditambah dengan 2 tatap muka khusus untuk S dan UAS. Untuk pertemuan pertama dan kedua adalah materi tentang neoplasma ganas primer dan sekunder. Kemudian
Tatap muka ketiga dan keempat adalah materi tentang karsinoma in situ dan neoplasma jinak. Kemudian yang kelima adalah infeksi intestinal. Dan yang keenam adalah tuberkulosis, penyakit bakterial zoonotik, dan penyakit bakterial lainnya. Dilanjut yang ketujuh adalah infeksi terkait penularan melalui aktivitas seksual. Dan pertemuan yang kedelapan adalah jadwal untuk kegiatan ujian tengah semester. Kemudian pertemuan yang kesembilan adalah penyakit spiroket, chlamydia, dan rickettsia. Kemudian pertemuan ke-10 adalah infeksi virus yang ditandai oleh lesi, membran, dan mukosa kulit. Kemudian yang ke-11 adalah demam virus yang disebabkan atau disebarkan oleh arthropoda. Pertemuan yang ke-12 adalah infeksi virus pada sistem saraf pusat. Dan pertemuan yang ke-13 adalah tentang hepatitis virus. Pertemuan yang ke-14 adalah tentang HIV dan penyakit jamur. Dan pertemuan ke-15 adalah penyakit protozoa, helminthiasis, dan penyakit parasit lainnya. Dan dilanjutkan dengan pertemuan terakhir, yaitu tentang kegiatan ujian akhir semester. Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan strategi pembelajaran SCL atau Student Centered Learning, di mana pembelajaran ini berpusat atau berfokus pada mahasiswa, di mana selain mahasiswa ini melakukan ceramah ataupun presentasi, juga dilakukan diskusi secara aktif pada mahasiswa. Artinya mahasiswa saling berinteraksi ketika proses ceramah atau presentasi. Aktifnya pada mahasiswa. Untuk proses pembelajaran, saya menggunakan platform Zoom, sehingga saya dapat berinteraksi secara langsung melalui media online dengan mahasiswa. Selain itu, saya juga dapat memberikan tugas terstruktur ataupun praktikum pada mahasiswa berdasarkan kasus yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan, dengan harapan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman seperti saat mereka berada di lapangan, seperti aslinya, seperti realita. Kemudian untuk pertanyaan, mahasiswa dapat langsung memberikan pertanyaan atau menuliskan pada kolom chat aplikasi Zoom. Kemudian pengiriman tugas terstruktur atau praktikum dan absensi mahasiswa, mahasiswa dapat menggunakan atau melalui Learning Management System Politeknik Negeri Jember atau yang disingkat dengan LMS Policy melalui link di atas. Baik, materi dan bahan bacaan diinformasikan sejak awal perkuliahan yang dapat diakses melalui LMS Policy. Dan untuk menambah wawasan dan pemahaman dari mata kuliah ini, mahasiswa diberikan tugas terstruktur atau praktikum serta belajar secara mandiri. Adapun aspek penilaian yang saya terapkan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah sikap, di mana sikap mahasiswa menyampaikan pendapat dalam diskusi ataupun presentasi itu dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, yaitu penguasaan materi oleh mahasiswa yang ditunjukkan dalam diskusi, dalam ceramah, atau presentasi, kemudian saat ujian tengah semester, saat ujian akhir semester. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Nah, pada keterampilan ini, saya melihat kreativitas mahasiswa dalam membuat PowerPoint, kemudian menentukan kode penyakit berdasarkan diagnosa yang sudah dituliskan oleh dokter pada dokumen rekam medis. Nah, selanjutnya, bobot yang saya gunakan dalam penilaian mahasiswa antara lain adalah bobot nilai harian, ya, tugas terstruktur dengan besaran 60%. Dan itu dengan kriteria, apabila kriterianya sangat baik, berarti mendapatkan nilai di atas 75.
Jika dengan kriteria baik, rentang nilainya 51 sampai 75, dan kriteria tidak baik berarti nilainya di bawah atau kurang dari 51. Untuk bobot UTS adalah 20%, bobot UAS adalah 20%, sehingga untuk UTS dan UAS saya menggunakan soal vignette atau multiple choice sebanyak 60 soal. Dan itu dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS Policy. Kemudian untuk penentuan nilai akhir dengan cara menjumlahkan hasil dari bobot yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa. 60% dari bobot nilai harian, kemudian 20% bobot UTS, 20% bobot UAS yang nanti akan dijumlahkan sehingga akan menjadi nilai akhir. Dan nilai akhir inilah yang nanti akan dikonversikan dengan tabel apakah mahasiswa mendapatkan nilai A. Dan mahasiswa akan mendapatkan nilai A apabila mahasiswa memiliki nilai rentang 81 sampai 100. Kemudian untuk nilai AB rentang nilai 76 sampai dengan 80. Kemudian untuk nilai B rentang nilai 71 sampai 75. Untuk nilai BC rentang nilai 66 sampai 70. Untuk nilai C rentang nilai 56 sampai 65. Untuk nilai D rentang nilai 46 sampai 55. Dan untuk nilai E apabila mahasiswa mendapatkan nilai di bawah atau kurang dari 45. Dan perlu diingat bahwa nilai batas kelulusan mahasiswa adalah 60, yaitu dengan kategori C, ya, dengan nilai C. Sehingga dengan nilai C tersebut mahasiswa dapat mengajukan ujian perbaikan ataupun susulan. Dan untuk penugasan menyesuaikan dengan materi yang sudah diterima oleh mahasiswa dapat dilaksanakan secara kelompok ataupun secara individu. Itu dilaksanakan secara kelompok apabila tugasnya adalah merangkum atau mereview dari materi yang sudah disampaikan oleh dosen. Dan apabila tugasnya adalah tugas individu, itu merupakan tugas dalam menentukan kodifikasi penyakit. Jadi ada latihan kasus, kemudian diharapkan untuk memberikan pengkodingan penyakit menggunakan tools yaitu ICD-10, ICD-9-CM, dan juga ICD-10. Nah, untuk tugas terstruktur dapat dikumpulkan melalui LMS Policy dengan format nama mahasiswa underscore name underscore golongan. Dan tugas ini dikumpulkan 7 hari setelah tugas ini disampaikan kepada mahasiswa. Pengumpulannya juga melalui LMS Policy. Adapun referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa, yang pertama adalah ICD-10 volume 1. Ya, ICD-10 volume 1 ini second revision atau second edition yang diterbitkan oleh WHO. Kemudian yang kedua adalah ICD-10 volume 2 yang diterbitkan oleh WHO. Dan yang ketiga adalah ICD-10 volume 3 yang diterbitkan oleh WHO. Dan yang keempat adalah ICD-9-CM, ya, International Classification Disease 9 Revision Clinical Modification. Dan yang kelima adalah ICD-O atau ICD Onkologi. Kemudian yang keenam adalah International Classification of Procedure in Medicine. Pada perkuliahan ini saya menekankan kepada mahasiswa untuk lebih disiplin, di mana dalam perkuliahan secara online by Zoom, ya, mahasiswa memiliki toleransi keterlambatan untuk join Zoom maksimal 10 menit, kemudian menggunakan seragam rapi dan wajib on cam saat perkuliahan. Terkecuali bagi yang sinyalnya mungkin kurang baik, diizinkan untuk off cam, tetapi tidak semuanya, hanya sebagian saja karena faktor sinyal di daerah masing-masing. Kemudian memperhatikan kuliah dengan baik. Kemudian jika terdapat mahasiswa yang berhalangan hadir, dapat mengirimkan surat izin dari orang tua atau dari dokter apabila mahasiswa tersebut sakit, ya. Kemudian selanjutnya mahasiswa dapat secara langsung berinteraksi dengan dosen
di mana mahasiswa diperbolehkan bertanya kapan saja kepada dosen, dan dosen menerima kritik dan saran untuk perbaikan diri dalam perkuliahan selanjutnya. Setelah video ini, ada proses pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah KKPMT, Neoplasma dan Infeksi. Berikut cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, dalam pertemuan pagi ini kita semua akan belajar bersama ya dengan materi KKP MT 5 yaitu tentang neoplasma ganas primer dan juga yang sekunder ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pengertian. Nah, bagaimana dengan pengertian neoplasma itu sendiri? Mungkin ada yang bisa menjawab, silahkan. Pak, mencoba menjawab. Ya, silahkan Mbak Ainun. Neoplasma sendiri yaitu merupakan sekelompok sel-sel abnormal dari hasil proses pembelahan sel yang berlebihan dan sudah tidak terkoordinasi lagi. Oke, bagus ya, jawabannya benar. Terima kasih Mbak Ainun. Jadi neoplasma itu adalah sekumpulan dari sel abnormal yang terbentuk dari hasil proses pembelahan sel yang berlebihan. Ya, dari pembelahan sel yang berlebihan yang tidak terkoordinasi. Nah, kenapa kok berlebihan dan tidak terkoordinasi? Karena adanya mutasi itu tadi, mutasi sel ya. Dan tipe neoplasma ini sendiri itu ada dua ya, di mana ada yang malignan neoplasm itu kanker yang ganas dan juga benign neoplasm yaitu kanker yang jinak. Ya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira penyebabnya itu apa sih malignan neoplasm itu? Izin mencoba menjawab Bapak. Iya, silakan Mas Dani. Untuk yang saya tahu untuk penyebab neoplasma malignan ini salah satunya yaitu gara-gara virus Iya. ataupun terkena radiasi. Iya. Oke, bagus. Terima kasih ya. Pertama adalah bahan kimia ya. Jadi bahan kimia itu kuat kandungan karsinogen, di mana karsinogen itu tidak baik untuk sel tubuh manusia. Kenapa? Karena dapat merubah DNA, RNA ya, inti terkecil dari sebuah sel dan protein sel tubuh. Sehingga kalau itu sudah berubah karena adanya karsinogen, maka mutasi sel akan terjadi. Virus juga bisa menyebabkan neoplasm ya atau neoplasma karena mungkin ada juga virus-virus yang bersifat karsinogen ataupun onkogenik ya, yang merugikan bagi sel tubuh manusia. Radiasi UV yang berlebihan itu juga akan merusak DNA tubuh. Sehingga kalau nakes yang terpapar radiasi setiap harinya ya, di ruangan radiologi misalkan tanpa menggunakan alat pelindung yang memadai, yang terstandar dalam jangka waktu yang lama, sel tubuhnya akan bermutasi dan itu akan menjadi cikal bakal dari sebuah kanker. Kemudian yang keempat adalah agen biologi ya. Di sini ada patofisiologi kanker. Untuk lebih jelasnya lagi, adik-adik bisa memperhatikan di depan ini ya. Jadi gambaran sel tubuh yang bermutasi. Nah, ini sel tubuhnya, ini sel tubuh manusia. Dari berjuta sel tubuh manusia, ternyata ada salah satu saja yang mengalami proses mutasi. Maka lama-kelamaan akan masuk ke tahapan hiperplasi. Ya, selnya akan membesar, bentuk benjolan ya, ada benjolannya. Nah, ketika ada benjolannya seperti ini dan tidak segera ditangani, maka akan menjadi displasia. Seperti ini displasia ya. Lebih besar lagi dan sudah ada titik dari sel yang berubah menjadi kanker atau neoplasma. Kemudian berubah lagi menjadi in situ cancer. Nah, kanker yang masih berada pada lokasi tersebut. Misalkan CA-nya adalah CA mamai. Berarti sel kanker mamainya masih berada pada mamainya itu sendiri. Tapi kalau sudah berubah menjadi
invasif atau infiltrating atau metastase, dia akan berubah menjadi seperti ini gambarannya ya. Nah, dia akan masuk mengikuti aliran darah seluruh tubuh. Dia akan tinggal di mana dia suka, dan terutama pada daerah yang terdekat. Kalau mamai dekatnya dengan di daerah aksila, leher, ataupun di paru-paru, dia akan menginfiltratif ke sana, bermetastase ke sana. Sampai sini bisa dimengerti adik-adik? Kita belajar pelan-pelan ya. Pak. Ini disebut dengan kode morfologi, ini perangai, dan ada satu yang kurang. Siapa yang tahu? Diferensiasi. Diferensiasi, tepat sekali, masih ingat ya. Jadi kasusnya adalah karsinoma squamous cell cervix uteri. Nah, kita beranjak pada atau penentuan lead term, yaitu neoplasm dulu, kemudian ambil ke cervix uteri. Nah, ketika kita buka di cervix uteri, maka kita akan mendapati kode yang banyak sekali seperti ini. Ya. Bisa dilihat di layar ya, kodenya banyak ya, mulai dari C53.9, 788, dan seterusnya. Nah, kenapa kita memilihnya menggunakan yang C53.9? Ada yang tahu? Ini sih Pak mencoba menjawab. Ya, Ainun? Karena di situ kan karsinoma. Karsinoma Ya. itu masuk dalam malignan. Nah, di sana itu kenapa kok menggunakan primary? Karena di sana tidak dinyatakan untuk metastase yang lain. Jadinya masuk ke dalam malignan primer, Pak. Oke, bagus sekali ya. Kita pilih yang C53.9 karena dalam kasus atau diagnosa ini tidak ada keterangan sekunderi atau infiltratif ataupun metastase ya. Karena ini karsinoma ya, sudah jelas kalau karsinoma itu kanker kanker ganas. Sehingga pilihnya yang C53.9 ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana menentukan kode morfologinya? Ya kita pakai ICD-O ya. Kita pilih ke yang karsinoma. Nah, ketika kita pilih karsinoma, kita cari squamous cell, di situ kelihatan tuh kodenya adalah M8070/3 ya. /3 itu menunjukkan apa ya? Perangai /3 itu apa? Menjawab, Pak. Mencoba menjawab lagi. Tasya, silakan. Untuk yang /3 itu menunjukkan malignannya neoplasma primer. Oke, bagus. Neoplasma primer ya. Jadi tidak bermetastase sehingga slash-nya 3. Ya. Kita lanjut ke perangai. Itu penting sekali. Perangai. Ada yang ingat kalau slash-nya 0, ya itu artinya apa untuk kode perangai? Neoplasma jinak, Bapak. Oke, bagus, neoplasma jinak. Kemudian yang /1? Neoplasma tidak diketahui. Neoplasma tidak diketahui. Ya, neoplasma tidak diketahui. Tidak diketahui apa? Jinak atau ganasnya. Betul sekali. Kemudian /2? In situ neoplasma, Pak. In situ neoplasm, bagus. Kemudian yang /6? Malignan neoplasma sekunder. Malignan neoplasm sekunder yang sudah bermetastase ya. Bagus. Kemudian yang /9? Tidak diketahui neoplasm ganas primer atau sekunder. Bagus sekali ya. Terima kasih Desta ya ini ya. Oke. Nah, alhamdulillah akhirnya terbukti memang jawaban kalian benar ya. Oke. Baik, sekarang kita akan latihan soal adik-adik ya. Ketika mendapati sebuah kasus dengan diagnosis purely diferensiasi adenokarsinoma mamai, lower quadrant, lower outer quadrant. Oke, silahkan tentukan kode topografi dan morfologinya. Sudah dapat kodenya? Pak, mencoba untuk yang ICD-10 dulu, Pak. Mencoba untuk yang ICD-10, silahkan. Jadi itu kan untuk soalnya tadi purely differentiated adenocarcinoma mame
lower outer quadrant. Ya, Nah, untuk yang BICD 10-nya itu kita berangkat dari neoplasm, iya. lalu selanjutnya pada bridge. Lalu untuk selanjutnya kan di situ ada keterangan lower outer quadrant. Jadi kita Mm-mm. memilihnya dengan yang lower outer quadrant dengan kode C50.5. C50.5. Oke. Kemudian kode untuk kita save dulu ya, C50.5. Kemudian kode morfologinya M berapa itu? Yang lain mungkin bisa membantu? Izin mencoba, Pak, untuk Oke, yang CDO-nya. Itu untuk litemnya pakai yang adenokarsinoma. Kemudian setelah dicari ada bagian pilihan yang NOS. Di situ terdapat keterangan M8140/3. ya. Kemudian untuk keterangan terkait diferensiasinya menggunakan slide 3 yaitu dengan keterangan Purli diferensiasi. Karena di soal sudah dijelaskan karena Purli diferensiasi, Pak. Oke. Purli diferensiasi. Baik, coba kita buktikan ya. Apakah sudah benar jawaban dari adik-adik semuanya. C50.5 ya, betul ya tadi ya. Ainun ya. Kemudian M-nya betul tadi 8140/33. Nah, sekarang kita buktikan bagaimana ketika kita menggunakan ICD ya. Toolsnya adalah ICD. Kita dahului dari literem yaitu neoplasm ya. Ya, Pak. Setuju neoplasm? Oke. Kita coba dari neoplasm. Mana neoplasm ya? Nah ini. Neoplasm, terus kemudian kita kemana ini? Ke bridge, Pak. Bridge ya. Nah ini Ya. kita pilih bridge. Karena dia letaknya di mamai. Nah, kita bridge pilih yang mana lo? Lower outer quadrant ya. Kuadran. Nah, yang ini ya. Oke. Dan terbukti ya. C50.5. Coba kita cek di ICD volume 1 ya. C50.5. Oke. Benar ya, C50.5 ya. Nah, di situ ada C79.8. Kenapa nggak pilih ini? Atau D05.9, kenapa? Karena itu kan di sana itu untuk jenisnya kan masih karsinoma dan belum bermetastase. Karena di situ kan ada keterangan Oke, adenokarsinomanya, Pak. betul. Karena masih malignan primer. Primer. Kita kemana ini morfologi? Ke adenokarsinoma. Adenokarsinoma ya. Iya, Pak. Itu, Pak. Adenokarsinoma, terus pilihnya ya Pilih yang NOS. NOS ya, karena Yang pertama. ada keterangan adenokarsinoma betul ya, 8140.3 ya. Kenapa pilih poin 3? Karena itu tadi malignannya primer, kemudian ada tambahan slide 3 lagi, karena Ya, itu slash 3. diferensiasi. Oke, slash 3-nya itu khusus untuk apa? Diferensiasi ya? Iya, Purli Pak. diferensiasi. Oke, betul ya jawabannya ya. Sepakat ya, C50.5. Kemudian M-nya adalah 8140/3. Kemudian untuk diferensiasinya juga 3. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas keaktifan dan keikutsertaan adik-adik dalam kuliah neoplasma pada pertemuan pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.